Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang Ibu akan menerangkan bagaimana pembuatan ladder diagram ya. Ladder diagram untuk rangkaian kendali forward reverse. Pertama kita buat dulu rangkaian. Tuh Ananda sudah tahu bahwa yang dibuat MCB nanti tidak akan masuk ke dalam program. Ini adalah MCB, kemudian ini adalah TOR, juga tidak masuk ke dalam program. Kemudian ini NC untuk push button off dan on untuk push button, NO untuk push button on yang akan kita kunci oleh kontaktor forward. Kontaktor forward coil. Kemudian dari sini kita akan membuat juga untuk yang reverse. Berarti di sini ada kurang, yaitu NC dari kontaktor reverse. Karena kalau kontaktor forward bekerja, kontaktor reverse tidak boleh bekerja. Jadi di sini ada on lagi, on, kemudian dikunci oleh kontaktor reverse, dan ada kunci pula pembalik dari atau NC silang dari kontaktor forward. Ini kontaktor reverse, ini kontaktor forward. Ingat, ini adalah NC silang yang tujuannya dimana kalau kontaktor forward bekerja tidak boleh bekerja pula kontaktor reverse. Ini on 1, ini on 2, atau ini on untuk mengoperasikan kontaktor forward dan ini on untuk mengoperasikan kontaktor reverse. Inilah rangkaian kendali sederhananya. Untuk dalam pembuatan leader ini kita balik aja seperti ini nak ya. Nah, kan dibuat seperti ini seolah-olah kan, tapi MCB dan tornya tidak kita kerjakan. Jadi untuk leadernya nanti itu bisa kita buat ini. Apa yang terlebih dahulu berarti ada, lihat di sini off NC, kemudian on NO, dan dikunci oleh kontaktor forward. Ingat, ini kontaktor forward, ini on 1, ini off ya. Kemudian ada NC silangnya. Jadi di sini adalah NC dari kontaktor reverse. Ini outputnya untuk kontaktor forward. Nah, yang di atas ini bisa kita buat saja seperti ini. NO on 2 dikunci oleh on, kunci oleh kontaktor reverse, karena ini onnya adalah on 2 untuk mengoperasikan kontaktor reverse, dan ANC silangnya supaya nanti kontaktor reverse bekerja, maka kontaktor forward tidak boleh bekerja atau seolah-olah dia bekerja bergantian. Jadi di sini adalah NC dari kontaktor forward. Ini yang output untuk kontaktor reverse. Nah, inilah bentuk leader dari rangkaian tersebut.
Nah, lihat, bisa Anda lihat ya bahwa dari rangkaian kontrol yang konvensional itu kita buat leadernya dengan saudara merebahkan aja yang tadinya di atas jadi di bawah, kan seperti itu. Kemudian di sini jelas bahwa dari leader ini jelas bahwa ini loh sebagai input. Kalau kita anggap ini I1 dalam membuat leadernya nanti ya, I1, ini I2, ini I3, ini I3, dan ini adalah output. Ini output atau Q1 dan ini output Q2. Kemudian kalau seandainya kita membutuhkan lampu, ini boleh saja kita buat di sini. Misalkan ini jadi Q3 dan di sini jadi Q4. Nah, seperti itu. Ya, ini leadernya. Jadi jelas bahwa di sini ada 3 buah input, I1, I2, dan I3. Kemudian outputnya adalah Q1, Q2, dan Q4. Q2, Q3, dan Q4. Di sini untuk lampu operasi forward yang Q3-nya, dan ini Q4-nya adalah lampu operasi reverse. Ya, lampu operasi reverse. Oke, jadi ingat ada untuk rangkaian kontrol forward reverse itu ada inputnya 3 dan output 4, 2 kontaktor dan 2 lampu indikator. Jadi untuk membuat bagan pelaksanaannya cukup kamu membuat, misalkan di sini ada MCB ya, MCB 1 fasa ya, ini MCB 1 fasa. Kemudian ada kontaktor, ada smart relay dulu. Ini smart relay. Smart relay di sini ada L1. Ini ya, ini MCB-nya tadi. Ini ada L1, ini L2-nya atau netral. Kemudian ada input I1, I2, I3, I4, I5, I6 dan seterusnya ya. Nah, Ibu buatkan ini untuk lebih gampang. Jadi di sini Ibu buat saja dulu I1, I2, I3 karena kita hanya butuh 3 untuk yang rangkaian ini, maka Ibu buat I1, I2, I3 saja. Kemudian ini ada Q1. Q1 ada nanti kaki 1, kaki 2. Ini Q1. Kemudian karena dia 4, Ibu cukup buat 4 aja ya nak ya, karena sebetulnya nanti disesuaikan aja. 1 2 1 2 1 2. Ini Q2, Q3. Salah, ini yang Q3, ini yang Q4 dan seterusnya. Kamu nanti lengkap buatnya ya, Ibu cuma menjelaskan aja nanti supaya ini jelas. Kemudian ada kontaktor ya. Ya nak ya, ini ada tor dulu. Ini untuk tor. Ya, di tor ini ada L1 atau 2 4 6 atau 2 4 6 2 4 6. Di sini ada 95 96 97 98 95 96 97 98. Nah, kemudian di sini ada kontaktor. Ya, ada kontaktor di sini. Kalau kita anggap ini aja lah yang A1, A2 ya. Kemudian kan memang ada ya, ini L1
Agak murah salah satu MPD ini. Ya, tapi tidak akan kita pakai, cukup A1 A2 aja. Jadi ini untuk kontaktor forward dan ini untuk kontaktor reverse. Kontaktor reverse. Ini L1, L2, L3, L2, L4, L3, L5. Ini 1, 3, 2, 4, 5, 6. Oke, 1, 3, 2, 4, 5, 6. Kemudian ini juga A1, A2, A1, A2 sama. Ini untuk yang tenaganya aja karena kita tidak membutuhkan yang utamanya aja ya, karena kita cuma membutuhkan utamanya nanti untuk motor dan yang itu tidak ya, sama nanti ya. Jadi tapi kita butuhkan A1 A2 aja. Kemudian ini lampu ada 2 kan. Nah, ini lampu ada 2 terminal. Oke. Ini lampu forward, ini lampu reverse. Kita buat dulu input. Anggap ini pas bottom off. Tetap pakai yang NO. Pas bottom on tetap pakai NO ya. Jadi ini off, ini on untuk I1, I2. Ini yang I1 off ya, I2, I3. Ini untuk on forward, ini on reverse atau on 1, on 2. Oke. Kemudian dari sini kalau seandainya tadi kita membuat rangkaian ini, ada rangkaian emergency di sini ya, kita tambah dulu. Lupa Ibu tadi, maaf. Ini ada tombol emergency, tombol saklar emergency. Berarti saklar emergency nanti dia termasuk tombol emergency, maka ini boleh juga kita buatkan di sini ya. Kita buat aja dulu nih NC di leader tadi, NC saklar emergency, saklar emergency. Kemudian kalau kita tekan saklar emergency, maka nanti akan hidup lampu emergency. Maka di sini ada NO emergency, maka akan hidup lampu emergency atau Q 5, lampu emergency. Oke. Q 5 lampu emergency. Oke, ini dia. Jadi di sini tibanya kita membuat lampu ya, ini lampu. Kemudian di sini juga ada lampu dan tambah sini ada NO saklar emergency. Maka akan hidup nanti lampu emergency. Oke. Ini dia, cuma penambahan di sini aja sedikit ya, saklar emergency, sehingga berarti ada 4 input jadinya, bukan 4 input, yaitu I1 untuk off, I1 off, I2 on 2, I3 on 1 on 2, dan I3 saklar emergency. Oke. Itu dia inputnya yang 4. Jadi di sini kita tambah
kita tambah di sini ada saklar emergensi yang terhubung, tetap yang NO yang kita hubungkan, ya, tetap yang NO kita hubungkan, saklar emergensi atau I4, saklar emergensi. Oke. Jadi di sini dari PLN kita lihat ya, dari PLN ada sumber PLN, ada fasa, ada netral. Ini fasa, ini netral. Masuk dulu ke, kita pasang dulu emergensi boleh atau ini boleh. Jadi kita masukkan fasanya ke MCB. Dari MCB dia masuk ke 95. Dari 96 masuk ke sumber smart relay. Ini smart relay anak ya, smart relay. Kemudian netralnya masuk ke netral. Oke. Kemudian ini lihat input ada 3 saklar emergensi, I3, I4, I1 off, I2 on, 1 atau on forward, dan I3 on untuk reverse. Ini semuanya kita kopel dulu nak. Yang oke, kalau di atas kita kopel. Ini kita kasih fasa. Ya, boleh kita sambungkan di sini di L1. Oke. L1 set. Itu ya. Kemudian untuk inputnya cukup I1 kamu hubungkan ke I1, I2 hubungkan ke I2, I3 ke I3, I4 ke I4. Seperti itu ya, tapi nanti kamu buatnya rapi-rapi. Ini jelas bahwa inputnya sudah terhubung. Kemudian untuk output kaki 1 masing-masing kita hubungkan. Kita hubungkan kaki satunya semuanya ya. 1, 2, 3, 4 output kita hubungkan ke outputnya semuanya. Kemudian juga kita kasih pasa, boleh kita sambungkan di sini. Oke. Kemudian outputnya langsung yang di terminal kaki 2-nya ini masing-masing, ini ke output masing-masing ya. Kalau yang tadi Q1 adalah untuk forward, maka kita ambil di A1. Oke, masuk ke A1, sambungkan ke kaki 2. Oke, masuk. Sudah. Kemudian terminal 2 dari Q2 itu untuk A1 dari Q2. Kemudian Q3 adalah untuk lampu forward, tetap di terminal 2-nya juga lampu forward. Oke. Kemudian Q4 untuk lampu. Nah, dan kontaktor tidak akan bekerja kalau fasa ketemu fasa. Jadi ini yang terminal berikutnya untuk output A1 dikopel, kemudian ini kopel juga, kopel semuanya. Ini kita kasih netral, sambung ke netral, dimanapun netralnya. Nah, dah, oke, nampak? Ini loh yang netral. Jadi outputnya masing-masing A2, kemudian ini 2 terminal yang tidak dihubungkan. Jadi lihat ini masing-masingnya
cuman terhubung Q1 yang terminal 2-nya. Bu, boleh Bu, kaki 1 yang dikopel? Boleh, terserah. Yang jelas kalau kaki satu yang dikopel berarti yang lainnya juga kaki satunya yang kita kopel. Kalau seandainya kaki 2 yang mau kita kopel, berarti harus yang 2 yang kita kopel. Seperti itu. Oke, sekarang untuk lampu emergensi. Kita buat lampu emergensi di sini ya, Nak ya. Ini lampu emergensi. 2 juga terminalnya. Kan tadi kata Ibu boleh kita kopel dari 97. Kita ambil dulu 97 kita kopel dengan 95, 98-nya baru keluarnya nanti itu untuk lampu emergensi. Oke. Ini juga netral. Dah. Di program itu dia kan Q5, ada lagi nanti kaki 1, kaki 2-nya. Kaki 1, kaki 2, kaki satunya kita kopel lagi, kaki 2-nya nanti yang kita kopel dengan yang sudah terhubung tadi dengan dengan OLR. Ini dia. Oke, Nak? Seperti itu aja. Ya. Jadi dia semuanya sudah terprogram. Bisa lihat jelas, tapi maaf tidak ada pena warna sih. Seperti itu. Oke, semoga Anda bisa memahaminya. Jadi tidak kita pakai kontak-kontak yang lain. Yang untuk kaki 1 yang kontak utama ini nanti terpakai untuk rangkaian tenaganya. Rangkaian tenaga seperti biasa sama dengan rangkaian konvensional. Sedangkan untuk yang kontak bantu tidak dipakai sama sekali. Oke, jadi cuma pakai koilnya saja. Oke, Nak? Itulah dia rangkaiannya. Terima kasih, semoga Anda bisa memahami.